Sahabat YKB yang dicintai Tuhan, sungguh bersuka cita dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Palti Priamus Napitupulu dari Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Logos Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 19 April 2026, ditulis oleh Pendeta Yoce Handri Karuh dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Sahabat dalam Perjalanan, yang dilandaskan pada Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas pasal 24 ayat yang ke-35. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, sahabat, marilah kita membukanya dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini, di mana kami akan merenungkan firman-Mu yang kudus ini, ya Bapa. Dan berbicaralah kepada kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya seturut kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sahabat sejati berjalan masuk ketika seluruh dunia berjalan keluar. Sahabat, pernyataan ini mengingatkan kita bahwa sahabat sejati hadir bukan hanya dalam suka, tetapi terutama ketika kita berada di dalam duka. Dalam kehidupan, kita tidak selalu berada dalam situasi yang menyenangkan. Ada saatnya kita kecewa, frustrasi, bahkan kehilangan arah dan tujuan hidup. Pada saat inilah kehadiran seorang sahabat menjadi penghiburan terbesar bagi kita. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35 bercerita tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus dengan hati yang sedih dan kecewa. Harapan mereka lenyap setelah kematian Yesus. Di dalam perjalanan itu, Yesus mendekat dan berjalan bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Yesus tidak langsung memperkenalkan diri, melainkan bertanya dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Yesus hadir sebagai sahabat sejati. Ia tidak menghakimi atau menyalahkan mereka, tetapi menuntun dan meneguhkan iman mereka. Pada saat perjamuan makan, mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa yang selama ini berjalan bersama mereka adalah Yesus sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa Yesus adalah sahabat sejati bagi kita, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Yesus hadir untuk menyertai dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan. Sahabat yang kekasih, marilah kita juga menjadi sahabat sejati bagi sesama dalam perjalanan hidup mereka. Kita mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dalam doa. Bapa yang Maha Baik, tanpa kami sadari, kami pun sering berjalan sendirian dalam hidup ini. Kami sering merasa kesepian. Kami sering merasa ditinggalkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan ini, kami bersyukur karena firman Tuhan ini mengingatkan kami, selalu ada Yesus bersama dengan kami, berjalan bersama-sama, menuntun kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan,
ketika kami menyadari bagian firman Tuhan ini, kami merasa tidak sendirian di dalam menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami percaya selalu ada Yesus, selalu ada Tuhan yang meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak merasa sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.